Kali ini gue akan bagikan sebuah cara bagaimana seorang Sigma male berpacaran yang membuat wanita bersujud di kaki mereka. Tapi harus gue warning dulu, aturan ini terkesan sangat kontroversi, bahkan terkesan merendahkan wanita. Jadi ini peraturannya. Lo mau setia? Terima kasih. Lo brengsek? Gue gak rugi. Lo mau jalan sama teman cowok lo? Silahkan. Lo mau selingkuh sama sahabat gue? Silahkan. Mau lo hamil dari mantan lo atau sahabat gue? Silahkan. Karena yang hamil menderita, yang malu itu lo. Sedangkan gue cari yang lain. Kontroversi banget ya. Lalu di mana letak wanita bisa bersujud di bawah kakinya? Bila lo teliti lagi dalam aturan itu, aturan tadi menunjukkan keberanian yang gak takut untuk ditinggal. Cowok zaman sekarang bila pacaran takut ditinggal. Padahal ini membuat ketertarikan wanita terhadap pria hilang. Wanita jadi mendapatkan kendali penuh pria. Bisa memperlakukan pria semena-mena. Gak menutup kemungkinan juga lo akan digantikan oleh cowok yang lebih menarik daripada diri lo. Walau itu bad boy. Kenapa harus sama bad boy? Karena salah satu kehebatan bad boy adalah mereka gak bisa dikendalikan. Di saat seorang wanita mendapatkan seorang pria, wanita akan mencoba sebisa mungkin merantai leher pria. Oleh karena itu, lo harus bisa mengatakan tidak kepada wanita. Mungkin awalnya dia ilfil karena ini, bahkan bisa langsung ancam putusin atau lainnya. Tapi ketahuilah, itu cuma awal doang. Lama-kelamaan dia akan tunduk kepada lo, karena dia memandang lo sebagai pria yang mempunyai pendirian. Apalagi lo gak takut sama ancaman yang dia berikan. Ia akan tunduk kepada lo bro. Awalnya dia mencoba merantai leher lo, tapi karena lo berani, kini lo dapat mengendalikan dia. Ini berlaku kepada semua wanita bro. Gak peduli secantik, seimut apapun dia, bila lo bisa mengatakan tidak dan tidak takut akan dirinya, lo akan membuat mereka bersujud kepada lo. Pasti lo bertanya-tanya, gimana kalau wanita itu benar-benar meninggalkan diri lo? Bagus bro, karena artinya wanita itu tak baik untuk diri lo. Bila wanita yang benar, ia akan respect dengan pendirian lo, bahkan nempel. Gak usah sedih bro, bila value lo tinggi, high value woman akan datang dengan sendirinya. Peraturan tadi seperti menilai bahwa wanita murahan. Sekali lagi, ini tidak menutup kemungkinan bro. Bila sudah dalam hubungan pacaran, ini rawan banget sama zina. Mungkin dia nggak melakukannya bersama lo, tapi dia kan bisa sama yang lain. Ada juga yang selama mereka berpacaran, bukan karena suka sama suka, tapi karena saling nafsu. Jadi hubungan mereka isinya zina. Tanpa saling memberikan jatah, maka pacaran mereka tak berjalan mulus. Karena wanita mengetahui mereka bisa mengendalikan pria melalui kepuasan, hal ini bisa menjadi senjata mereka untuk mengendalikan pria. Ancamannya adalah dia akan main dengan cowok lain. Nah, di sini banyak cowok yang takut akan hal ini. Mereka yang takut karena itu logika mereka tak berjalan dengan baik. Karena mereka masih berpikir pakai pisang. Padahal kan yang hamil ya dia, dan yang menjadi cowoknya gak harus tanggung jawab. Lucu kan, bapak dari bayi itu siapa, yang galau siapa? Gue tau, emang di saat ngenjot pas pacaran itu jauh lebih enak. Karena belum nikah, ada resiko hamil dan sensasinya lebih maksimal. Salah satu fantasi ranjang terliar adalah zina. Dengan kata lain, mereka yang sudah nikah berfantasi bahwa mereka belum menikah. Pacaran otomatis belum sah. Fantasi itu nyata dan sensasinya amat maksimal. Zina emang enak banget, tapi ini adalah pembawa HIV. Bila memang zina itu dilegalkan di dunia, kenapa Tuhan menciptakan virus HIV? Kenapa juga orang tua kita harus menikah bila mereka bisa zina saja? Jauhilah zina lo, walau satu dunia melakukannya. Jangan takut dikatain cupu lo, karena belum pernah zina. Justru lo akan diburu wanita, karena yang pertama lo belum pernah zina, dan lo itu sangat beda dengan kontras. Mereka akan bertanya, kenapa masih ada cowok yang belum pernah zina di tengah banyak cowok berzina? Lo gak harus macam-macam bro. Mereka auto ngejar lo secara maksimal, karena sebuah perbedaan yang amat kontras. Gue yakin juga mereka yang sudah sering main di ranjang pasti selalu menginginkan pria yang masih perkasa. Bila lo teliti lagi aturan tadi, ada kalimat, lo mau selingkuh sama sahabat gue silahkan, mau lo hamil dari mantan lo atau sahabat gue silahkan, karena yang hamil menderita, yang malu itu lo, sedangkan gue cari yang lain. Kalimat itu menunjukkan sebuah keberanian yang besar, karena banyak cowok yang masih takut kepada ancaman wanita dan juga takut tak mendapatkan wanita yang lain. Hal ini membuat wanita suka mempermainkan cowok. Mirisnya, cowok rela melakukan apapun supaya sang wanita senang, tapi mungkin aja sang pria menderita. Salah satu kunci untuk bahagia adalah berani. Salah satunya adalah berani dalam menghadapi ancaman dari wanita. Percayalah, sekali lo berani melawan ancaman wanita, ia akan segan kepada diri lo. Terlebih lagi lo jawab dengan percaya diri, wanita itu akan menjadi besi magnet kepada diri lo dan dia akan respect. Karena salah satu cara mengendalikan manusia adalah dengan memberikan ancaman. Karena ketika lo berani melawan ancaman wanita, secara tak langsung lo membuat perasaan mereka naik turun. Faktanya adalah wanita menyukai itu. Itu kenapa mereka suka mengejar cowok yang gak tertarik pada dirinya. Karena ini menaik turunkan perasaan mereka. Oke,
Bagaimana bila setelah kita mengucapkan aturan tadi, wanita nggak suka, bahkan sampai menampar diri lo? Bahkan jadinya kita nggak bisa punya pacar. Lebih baik bro itu bahkan karena high value men nggak punya waktu buat pacaran. Bahkan pacaran sendiri tidak ada dalam suatu ikatan apapun. High value men tidak membutuhkan pacar, tetapi mereka mencari pendamping hidup yang mau berjuang bersama dan menjadi lebih baik bersama-sama. Jangankan high value men, lo aja malas kan menghadapi drama gak jelas. High value men lebih suka menghadapi masalah rumah tangga dibandingkan drama gak jelas. Gue tau bro, aturan ini mungkin gak bisa diterapkan di dunia nyata karena kontroversi dan sangat tajam. Tetapi bila ada yang mau menerima aturan itu, sebaiknya juga jangan memutuskan untuk pacaran bro, karena banyak yang awal pacaran polos, kelamaan malah meliar. Bila aturan ini membuat lo single, bagus bro, karena lo bisa fokus ke banyak hal yang bermanfaat untuk diri lo. Karena lo bisa fokus ke banyak hal bermanfaat untuk diri lo, sehingga lo bisa mendongkrak value diri lo menjadi lebih tinggi. Seperti biasa, bila value lo tinggi, maka wanita akan datang dengan sendirinya. Gue sendiri tidak menyarankan menggunakan aturan ini, tapi bila lo mau mencoba, silahkan bro, karena gue sudah membeberkan dengan jelas mengenai aturan itu dalam video ini. Nisi fortes, homines praesent mundi. Ora et labora.